Haleluya. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Pernyataan Yesus ini untuk memberikan harapan kepada setiap orang agar tidak berputus asa, tetapi percaya kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Saudara, jika selama ini jiwamu gelisah dan membuat hidupmu tertekan, bahkan memicu keraguan-raguan terhadap kemahakuasaan Tuhan, sebaiknya lawanlah dan andalkan Tuhan. Sebab di dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, uang, harta, jabatan, dan punya pengetahuan yang tinggi, serta pengetahuan rohani yang lengkap, tapi tidak takut akan Tuhan, semua itu akan membawa kebinasaan jiwa. Firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Narasinya tentang seorang anak muda yang datang kepada Yesus dan berkata begini, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Singkat cerita, Yesus menjawab, hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata anak muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Ada banyak orang seperti pemuda ini. Dia kaya, berpengetahuan rohani yang lengkap. Ia merasa sudah sempurna. Itu sebabnya ia berkata, apalagi yang masih kurang. Ini menunjukkan kesombongan. Selanjutnya Yesus berkata, jika engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah padaku. Ketika mendengar perkataan Yesus ini, pergilah pemuda itu dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, inilah kegagalan orang Kristen zaman sekarang. Jiwanya menuju kepada kebinasaan karena mengandalkan hartanya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada para muridnya, sukar sekali bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kekasih Tuhan, untuk masuk ke dalam kota Yerusalem ada gerbang utama, sedang di sampingnya ada satu pintu kecil yang berfungsi sebagai jalur masuk dan keluar, dan terutama apabila gerbang itu sudah ditutup. Nah, karena pintu itu kecil dan lorongnya sempit, maka unta tidak bisa masuk begitu saja, kecuali beban di atas punggungnya diturunkan. Unta itu jinak, penurut, maka gampang dipandu oleh pemiliknya untuk masuk ke dalam kota. Orang Kristen di zaman ini keras kepala, tidak penurut, mau tetap pikul beban dosanya. Ya, tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga.
jika tidak mau melepaskan beban dosa. Yesus berkata, hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah. Hanya oleh anugerah Tuhan engkau diselamatkan, asalkan turutilah perintahnya. Ayo, mari berserah kepada Tuhan. Tanggalkan dan tinggalkan dosa, dan segera berharap serta andalkan kemahakuasaan Tuhan. Haleluya. Amin.